Pemirsa, tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur terus menunjukkan tren penurunan. Namun demikian, pengangguran harus terus tetap diatasi mengingat pada 2030 hingga tahun 2040 mendatang, Indonesia akan mencapai bonus demografi dan jangan sampai bonus demografi di Indonesia ini menjadi bumerang. Apa saja yang harus dilakukan untuk menekan dan juga menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur? Menekan angka pengangguran akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. Ribuan pencari kerja di Kabupaten Gresik membanjiri job fair yang digelar Pemkab setempat. Event ini membuka kesempatan lebih dari 4.000 lowongan kerja yang disediakan 58 perusahaan. Keramaian para pencari kerja yang membanjiri job fair di salah satu mal di kota Gresik dan job fair yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Gresik ini menyediakan sebanyak 4.454 lowongan pekerjaan dari 58 perusahaan nasional maupun multinasional. Salah satu yang paling banyak didatangi yakni PT Freeport Indonesia, perusahaan baru di Gresik yang sedang membangun smelter di Kecamatan Manyar. Sebelum bisa mengakses job fair ini, para peserta harus mendaftarkan diri dulu di aplikasi yang sudah disediakan, baru bisa melamar di perusahaan yang dituju. Event job fair kali ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya mengurangi pengangguran di Gresik, di mana tingkat pengangguran di Gresik masih tinggi di tengah banyaknya industri dan perusahaan yang berdiri di wilayah setempat. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah kali ini membahas terkait dengan menekan angka pengangguran dan sudah hadir di studio Metro TV Jawa Timur ada Pak Himawan Estubagio, Kadisnaker Trans Jawa Timur. Selamat siang Pak Himawan. Selamat siang Mbak Fatma. Dan juga ada Bu Nurul Indah Susanti, Direktur Kadin Institute. Selamat siang Bu Nurul. Selamat siang Mbak Fatma. Baik, saya ke Pak Himawan terlebih dahulu Pak. Tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur ini menunjukkan tren penurunan dari 2021, 2022 juga turun. Bagaimana angka persisnya ini Pak? Baik, jadi terima kasih. Kita mengalami penurunan ya, 0,25%. Jadi dari 5,74 menjadi 5,49. Angka ini sebenarnya masih tinggi pengangguran ini karena target Ibu Gubernur nanti di 3, sekian di akhir jabatan beliau. Nah, capaian RPJMD yang sudah dicanangkan tahun 2019 ini memang menghadapi banyak kendala ketika tahun 2020, 2021, dan di 2022 itu terkena COVID. Nah, memang kemudian naik signifikan di tahun 2020 pengangguran itu, tetapi kemudian turun perlahan-perlahan sampai tahun 2022 itu. Nah, jadi angka 5,74 itu sangat tinggi menurut saya pada waktu itu, tetapi karena kita tidak bisa menghindar dari kondisi itu. Nah, sekarang saya kira kerjasama Disnaker untuk melakukan itu, semua lini saya dorong Mbak, untuk kemudian bisa menurunkan angka pengangguran itu. Pertama, tentu bidang yang saya dorong itu adalah bidang pelatihan. Ya, pelatihan untuk menyiapkan tenaga kerja yang lebih siap untuk nanti ditempatkan di berbagai lowongan kerja yang ada. Nah, dalam rangka pekerjaan pelatihan ini tentu stakeholder yang ada banyak sekali. Ya. Ada Kadin, ada latihan-latihan vokasi, pelatihan kerja. Kami juga mengoptimalkan di internal kami di 16 BLK untuk kemudian didukung, dan memang begini, di tahun 2020 itu anggaran pelatihan kan turun karena ada COVID. Di 2021 juga turun karena ada COVID. Di 2022 juga belum sembuh. Nah, baru pulih itu di 2023 ini. Jadi anggaran pelatihan di 2023 ini sudah hampir sama dengan 2019. Artinya selama 3 tahun persis kita itu mengadakan pelatihan yang sangat kurang untuk menyiapkan tenaga kerja. Itu sebabnya ini yang menjadi handicap kenapa penurunan pengangguran itu juga cukup lambat pada waktu itu. Nah, yang kedua,
kita tahu bahwa selama tahun 2020, 2021, 2022 dalam selama COVID itu banyak dua tipe yang menambah pengangguran. Selain angkatan kerjanya nggak pernah turun loh Mbak itu Mbak. Lulusannya ya tetap tambah aja, anak sekolah juga lulus terus gitu. Mereka itu. Nah, angka-angka itu kemudian ditambahi oleh karena persoalan-persoalan laid off, misalnya orang yang dirumahkan, lalu ada yang terminate, yang di PHK, itu menjadikan angka pengangguran itu lambat sekali turunnya, meskipun juga masih banyak lapangan kerja yang kita lakukan. Nah, itu upaya kami. Jadi pelatihan. Kedua, upaya kemudian penempatan tenaga kerja ke luar negeri, Mbak. Oke, itu nanti akan dibahas sesaat lagi, Pak Himawan. Saya ke Bu Nurul. Bu Nurul, tadi sudah disebutkan oleh Pak Him bahwa pemerintah mendorong pelatihan seluas-luasnya dan dibantu seluruh stakeholder. Salah satunya adalah Kadin dengan membuat rumah vokasi. Bisa dijelaskan pelatihan di rumah vokasi itu seperti apa? Saya cerita dulu ya, rumah vokasi itu bukan tempat pelatihan sebenarnya. Rumah vokasi merupakan wadah yang di dalamnya nanti akan bekerja sama dengan lembaga pelatihan, termasuk saya selaku Direktur Kadin Institute. Ini dasarnya adalah rumah vokasi terbentuk salah satunya memang untuk mengurangi angka pengangguran tadi. Dengan apa caranya? Rumah vokasi nanti itu melakukan salah satu kerjasama dengan industri, menjembatani antara industri dengan dunia pendidikan. Selama ini yang dilihat adalah dunia pendidikan membutuhkan tenaga kerja di industri. Industri membutuhkan tenaga kerja, tetapi di pendidikan tidak memenuhi itu. Artinya apa? Berarti tidak ada link and match antara dunia pendidikan dengan dunia industri. Nah, upaya di rumah vokasi ini menjembatani keduanya itu, supaya terjadi serapan dari output perguruan tinggi ataupun SMK bisa terserap ke industri sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Nah, selama ini mungkin ada beberapa yang belum terserap karena kondisi tadi. Link and match-nya belum, sudah link tapi belum match. Nah, ini langkah kita. Di Kadin Institute sendiri dengan menyikapi, menguatkan sekarang Perpres 68 2022 ini, revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, ini akan tugas Kadin semakin besar. Salah satunya yaitu melakukan harmonisasi kurikulum dengan dunia industri. Yang kedua, merestrukturisasi atau memperbaiki SKKNI di seluruh sektornya, kementerian sektornya. Kemudian mengadakan kerjasama dengan yang lainnya. Baik. Menurut data dari BPS bahwa di Jawa Timur yang tertinggi angka penganggurannya adalah lulusan dari SMK. Bagaimana ini diatasi oleh pemerintah dan juga dari Kadin sendiri yang sudah mempunyai rumah vokasi? Nantinya akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Menurut data dari BPS di tahun 2021 bahwa SMK atau lulusan SMK ini paling banyak yang menganggur atau tertinggi di Jawa Timur sebanyak 248,5 ribu orang begitu. Bagaimana tanggapan dari pemerintah? Seharusnya SMK ini siap kerja begitu? Begini ya Mbak, jadi lulusan SMK yang dihasilkan itu kan ada dua tipe. Mereka ada yang siap lulus dan ada yang siap kerja gitu ya. Jadi data BPS saya kira menyampaikan itu, dan menurut hemat kami mereka perlu diberi penguatan tambahan. Jadi ketika mereka ada di kelas itu pikirannya pasti lulus. Tapi ketika keluar dari kelas mereka pikirannya kerja. Nah, disitulah rumah vokasi, lalu pelatihan di BLK itu memberi penguatan baru kepada mereka untuk mereka memfreeze bahwa dunia kerja dengan dunia sekolah yang dia lampaui sebelumnya itu tidak sama. Ada hal yang penting menurut saya angkatan kerja kita ini, endurance dan attitudes itu mungkin secara hard skill mereka sudah bagus, Mbak. Jadi keterampilan kalau ngelas ya pinter, kalau elektronik ya pinter, tetapi endurance, daya tahan ketika masuk dunia kerja, lalu attitudes ketika mereka masuk dunia kerja, mereka perlu terbiasa untuk itu. Oleh sebab itu, terima kasih kepada industri-industri dan semua kolega, stakeholder yang sekarang membuka pemagangan. Nah, ini untuk latihan. Jadi 6 bulan magang, nanti bisa langsung diserap oleh dunia industri. Jadi upaya
rumah vokasi, upaya pemagangan, itulah yang sekarang Oke. kita tempuh untuk menjembatani lulusan masuk dunia kerja. Ya, Gitu. kalau menurut dari Bu Nurul sendiri, kualitas SDM di Jawa Timur itu seperti apa sih Bu yang dilihat oleh Kadin sendiri? Oke. Kalau kualitas SDM kita tidak bisa menjudgment seseorang ya, tetapi upaya Kadin adalah meningkatkan kualitas SDM. Terlepas itu apapun bentuknya. Salah satu contoh begini. Kita akan membuat beberapa rumah vokasi di seluruh Jawa Timur. Sekarang sudah ada 1, tentu itu target 2023 adalah 12 lagi. Nah, yang dilakukan apa selain itu Kadin? Di Kadin Institute, ini menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, bahwa salah satunya attitude. Ini kan memang yang sikap ini tidak bisa dilakukan di dalam sekolah, pasti di industri. Lah, langkah kita adalah memberikan satu masukan kepada para guru, para dosen, guru SMK berarti ya, dosen di politeknik maupun universitas, itu diberikan pelatihan kompetensi teknis. Kompetensi teknis di bidangnya. Artinya apa? Kadin Institute memberikan pelatihan kompetensi teknis ini supaya pada saat dosen mengajar di kampus sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, setelah diberikan pelatihan kompetensi teknis, dosen magang di industri. Mau magang di industri pada saat proses pembelajaran akan memberikan sesuai apa yang ada di industri. Nah, terakhirnya selain dosen magang, mahasiswanya juga magang di industri. Supaya apa? Apa yang diinginkan tadi, salah satu attitude tadi, soft skill, itu didapatnya itu karena kebiasaan yang selalu dilakukan setiap hari. Di mana? Di tempat kerja. Karena kondisi pekerjaan, lingkungan pekerjaan, budaya kerja, itu harus dilakukan pekerjaan, tidak bisa di sekolah. Nah, makanya sekarang dengan Perpres 68 ini ada banyak SMK, kemudian industri bekerja sama dengan SMK itu mendirikan TEFA itu, teaching factory itu, diberikan tempat ruang di sekolah seperti kebutuhan di industri supaya anak ini berlatih. Nah, ini adalah salah 2 atau salah 3 langkahnya Kadin untuk terus melakukan. Kemudian berikutnya, kita Kadin menjadi praktisi mengajar di kampus. Seluruh industri, para praktisi itu saya minta untuk mengajar di kampus-kampus. Kita sudah bekerja sama dengan 27 kampus sebenarnya. Politeknik Pak Kadis. Politeknik ada 27, kemudian kalau di Indonesia ada 44. Kita sudah ke seluruh Indonesia. Salah satunya kemarin kita diundang oleh PNJ Jakarta untuk melakukan ini juga, Kadin Institute. Salah satunya harmonisasi kurikulum tadi. Bagaimana kurikulum yang ada di industri di kampus sesuai dengan kebutuhan di industri. Nah, itu ya. Yang terakhir adalah selain kurikulum tadi, dosen ini diberikan kesempatan untuk magang di industri supaya memahami betul apa yang dan ada bisa mengajarkan anak didiknya seperti itu ya. Dengan sesuai yang dibutuhkan di lapangan. Baik, Pak Kadis, ini berkaitan dengan kesempatan kerja. Kalau SDM kita sekarang lagi sedang dilatih begitu, bagaimana dengan lowongan pekerjaan yang ada di lapangan atau yang ada di kenyataan seperti itu? Baik, ada 2 cara yang kita lakukan, Mbak. Yang pertama itu, ketika dilatih, langsung pada saat itu juga kita sudah kerjasama dengan penerima mereka. Karena sekarang target pelatihan di tempat kami itu tinggi untuk penempatan, sekitar 80%. Jadi oleh sebab itu, kami juga menyampaikan kepada semua kepala UPT untuk belajar bekerja sama. Dengar, kepala UPT Balai Latihan Kerja itu tidak hanya kepala kantor sekarang, juga harus jadi manajer, lalu menegosiasikan dengan perusahaan, belajar kerjasama dan ya. Jadi mereka tidak boleh diam di kantor. Jadi kalau saya lihat, Anda di mana? Oh, kami sedang di perusahaan ini, Pak. Wah, itu bagus. Itu kerja namanya. Kalau di kantor itu tenguk-tenguk gitu. Jadi itu yang saya lakukan. Yang kedua, kami kemudian setiap lowongan-lowongan pekerjaan di pengumuman dimanapun itu kita kerjasama dengan universitas, dengan manapun, dan di Dinas Tenaga Kerja tahun ini saya sendiri itu mencanangkan adalah tahun medsos untuk naker. Jadi kalau klik Disnaker Jatim itu sudah langsung lowongan kerja di mana selalu ada di situ. Nah, saya kira ini informasi buat pemirsa yang hari ini juga punya anak-anak, adik-adik yang langsung aja Disnaker Trans, ayo kerja, sudah klik saja, itu pasti di situ ada lowongan kerja. Jika Gubernur Jawa Timur mentargetkan nantinya di akhir jabatan 3, sekian
Iya, nantinya akan turun. betul. Tapi di Indonesia ini juga akan mengalami bonus demografi di tahun 2030 hingga 2040 mendatang. Jangan sampai dengan bonus demografi tersebut menjadi bumerang karena tidak adanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang produktif. Seperti apa ambisi dan juga kinerja pemerintah maupun dari Kadin sendiri untuk mengatasi hal tersebut, ini nantinya akan dibahas sesaat lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Dalam menyongsong bonus demografi di tahun 2030 hingga tahun 2040 mendatang, sekaligus target dari Pemprov Jawa Timur adalah pengangguran turun 3, sekian persen. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Kerja cepat dan juga tepat. Pertama tentu lapangan kerja yang harus dibuka ya. Yang dari sini tentu investasi yang harus kemudian kita dorong. Nah, dalam konteks ini saya kira Ibu Gubernur dengan kebijakan beliau bersama Bupati Wali Kota di dalam berbagai kesempatan untuk melakukan sinergitas, mempermudah perizinan, kemudian mempermudah lahan-lahan yang kemudian disiapkan untuk tempat-tempat industri dan yang lain. Dan yang kedua, kenyamanan berinvestasi itu dikaitkan juga kemudahan transportasi dan yang lain. Saya kira itu bagian pertama. Nah, yang kedua, kami yang menyediakan lapangan tenaga kerja, sekarang kami juga sudah mulai kemarin tanggal 14 Maret kemarin itu Ibu Gubernur melakukan kick off pelatihan di mana di Snaker ya. Itu luar biasa menurut saya karena kita sudah sampaikan bahwa yang dilatih hari ini Bu, ini sudah ada yang kita cadangkan di semua tenaga kerja dan penempatannya. Karena apa? Karena kami sudah memulainya dengan melakukan assessment kepada industri-industri butuh tenaga kerja dan kami juga sudah mulai menutup jurusan-jurusan yang di lembaga pelatihan kami sudah jenuh gitu. Jadi hal-hal ini yang kemudian kami merestorasi proses pelatihan di Naker. Memang ada hal-hal yang harus dicukupkan, yaitu revitalisasi alat-alat pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri, itu yang masih menjadi tantangan. Dan saya yakin Ibu Gubernur mempunyai perhatian yang sangat kuat terhadap proses pelatihan dan kami mendukung dalam rangka pelaksanaan dan penempatan. Gitu. Baik. Saya ke Bu Nurul, apa pesan dan juga pandangan dari Bu Nurul ataupun Kadin sendiri terkait dengan 2023, peluang dan juga potensi sendiri untuk usia produktif di Jawa Timur agar angka pengangguran ini bisa ditekan di tahun ini? Kalau kita mau menekan, program Kadin adalah satu, tidak akan menekan angka ikut semakin kecil, tidak. Yang sudah lulusan terus berkembang. Nah, tugas Kadin adalah selain tadi harmonisasi kurikulum dengan pendidikan agar terserap, sisanya bagaimana bila tidak terserap? Karena SMK, Politeknik, universitas terus bertumbuh dan mengeluarkan lulusan, sedangkan industri tidak bertambah. Mungkin bertambahnya tidak signifikan ya Pak Kadis ya. Sehingga langkah Kadin apa? Mencetak entrepreneur muda, wirausaha muda. Pak Ketum sudah mencanangkan 1.000 wirausaha muda akan dicetak di tahun 2023. Itu akan menekan angka demografi. Jadi dengan adanya angka demografi juga akan menurunkan angka pengangguran. Jadi mencetak wirausaha baru dan pengusaha muda. Oke, itu juga salah satu poin penting ya Pak. Apakah wirausaha ini juga di booster di Naker juga gitu. Ada kita gini. Jadi ada tenaga kerja itu yang kemudian mereka kerjanya kan usia pensiun mereka 56, 57. Itu kita harus masuk ke sini gitu. Lalu kemudian mereka yang kemudian ada disabilitas, kemudian ada korban kecelakaan, itu ada program yang kita bangun sekarang. Namanya itu Return to Work. Dan tidak boleh pokoknya meskipun mereka tetap harus kerja. Sehingga kami Naker sekarang sudah bekerja sama dengan berbagai BPJS Ketenagakerjaan itu untuk kemudian apapun kondisinya selama mereka masih mau kerja, kita harus return to work. Jadi ini di satu sisi tidak menimbulkan pengangguran dan kemiskinan, di sisi lain yang pensiun ini juga harus masuk wirausaha. Sekarang kan usianya masih produktif. Padahal mereka 56, 50 sudah selesai. Ini yang kita sinergikan sekarang, Mbak. Jadi kita harus optimis lah ke depan. Sinergitas pemerintah dan juga stakeholder termasuk membuka kesempatan kerja sebanyak-banyaknya dan mengundang investor untuk masuk ke Jawa Timur. Ini menjadi salah satu poin penting untuk menekan angka pengangguran di Jawa Timur. Terima kasih Pak Himawan dan juga Bu Nurul untuk informasinya dan bergabung bersama kami di Dialog Titik Tengah kali ini. Pemirsa, saya Fatma
Ayu pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, sehat selalu.